Kebahagiaan terpancar di wajah Ustadz Solmed di acara 7 bulanan sang istri April Yasmin kemarin. Menggelar pengajian ibu-ibu dan dihadiri oleh sahabat-sahabatnya. Benarkah Ustadz Solmed sudah tidak sabar menanti kelahiran sang buah hati? Lantas benarkah bayi yang berada dalam kandungan sang istri berjenis kelamin laki-laki? Dulu sempat sulit untuk hamil. Benarkah ketabahan Ustadz Solmed dan istri kini membuahkan hasil manis? Pekan ini, inilah kisah selebritis menuju keluarga bahagia. Dari kebahagiaan Ustadz Solmed di syukuran dan pengajian 7 bulanan istrinya, akhir pekan ala keluarga Ririn Dwi Arianti dan Aldi bersama ketiga putrinya. Anang Ashanty yang harus memulai lagi dari awal pasca Ashanty keguguran, hingga Virus dan Galih Ginanjar angkat bicara menjawab kabar keretakan rumah tangganya. Kisah pertama diawali oleh Ustadz Solmed yang kemarin terlihat begitu bahagia di acara 7 bulanan istri tercinta, April Yasmin. Di rumahnya di kawasan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, doa-doa bergema beriringan dengan lantunan ayat-ayat suci. Ustadz Solmed dan sahabatnya bergantian memberikan tausiah. Dan di tengah kebahagiaan itu, Ustadz Solmed merasa sang waktu begitu cepat berlalu dari bulan pertama kehamilan istrinya hingga bulan ke-7. Dan kini pemilik nama lengkap Soleh Mahmud ini seakan tak sabar menunggu bulan ke-9 di mana sang istri akan segera melahirkan buah cinta mereka. Sejuta kali 6.800 berapa duit? Banyak. Orang juga tahu banyak. 6,8 miliar. Banyak ya? Baru bilang banyak. Belum tahu jumlahnya main banyak aja. Males ngitung, ente maunya nerima aja. Tentu perasaan saya senang sekali ya ketika menanti dari 1 bulan menuju ke 7 bulan tuh kayaknya cepet. Tapi begitu menanti untuk masa 7 ke 9, perasaan kayaknya lama banget. Iya, perasaan kok lama gitu kan. Ya sambil bercanda-bercanda aja sama bocah nih yang di dalam. Kita suka bikin tebak-tebakan. Nah, kamu laki perempuan? Kalau laki tendang, duk. Jadi kayak ada sentuhan, deng. Wah, berarti kamu laki nih nak ya, gitu. Ngobrol, bikin teka-teki apa gitu. Ya, kayak, nak, nanti kalau mami, istri biasa gitu tuh, mami nanti rencana ada undangan nih sama ayah ke Taiwan. Kamu nggak ikut gak apa-apa ya nak ya. Kalau nggak ikut tendang. Ya nggak tahu ditendang apa enggak. Berasa tendang. Berasa ditendang. Oh ngarep ngikut ini mah. Perasaannya pasti seneng. Semakin tambah bulan semakin ada gerakan gitu kan. Komunikasi kita juga semakin kayak ini anak udah ngerti banget orang tuanya lagi ngomong apa, terus dia bisa ngedenger lagi ada perasaan apa, dia juga ada respon gitu. Jadi pastinya makin senang, makin bahagia, makin gak sabar lagi pengen ngeliat. Semoga ibu dan bayinya nanti bisa selamat sampai usia pada waktu persalinan, dan juga jadi anak yang soleh dan soleha. Bapak ibunya senang, anak-anaknya juga bisa jadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tua, taat kepada Allah dan Rasulnya, dan berguna bagi nusa dan bangsa. Oh, tentu kita mendoakan selalu agar Ustadz Solmed ini menjadi figur seorang ayah yang baik gitu. Artinya kan kalau beliau kan belum pengalaman jadi seorang ayah. Kalau saya alhamdulillah sudah pengalaman menjadi ayah gitu ya. Kita berharaplah nggak sama seperti ayah-ayah yang lainnya, figur seorang ayah di rumahnya yang terbaik buat keluarganya. Amin. Seakan tak sabar menanti kehadiran sang buah hati hingga 9 bulan, Ustadz Solmed saat bersama istrinya sering mengajak calon buah hatinya berkomunikasi.
Ustadz Solmed pun tak segan-segan menunjukkan caranya berkomunikasi dengan calon bayi di rahim istrinya. Lagi tidur apa lagi apa nih yang? Nggak tahu. Udah makan ya? Udah makan. Biasanya suka kalau lagi bangun atau apa suka ada gerakan. Tapi memang enggak nih, habis makan kali tidur. Dan dokter bilang dia tuh kehidupan janin di dalam tuh terbalik katanya. Siangnya kita beraktivitas, dianya tidur. Katanya umumnya begitu. Malamnya kita tidur, dianya bangun. Nah itu umumnya begitu katanya. Nah sekarang mungkin apalagi tidur, apa dia lagi pura-pura tidur, jangan-jangan ya anak nih. Hah? Mau diajak ngobrol pura-pura deh. Gema doa segenap jemaah pengajian beserta sahabat-sahabatnya seolah makin membumbungkan harapan Ustadz Solmed terhadap calon buah hatinya. Bayi yang menurut hasil USG berjenis kelamin laki-laki itu diketahui dalam keadaan sehat. April, istri Ustadz Solmed, menjaga betul titipan Tuhan tersebut. Setiap saat selalu kontrol ke dokter sekaligus melakukan USG. Bahkan setelah 7 bulanan, USG akan dilakukan setiap 2 pekan. Alhamdulillah sehat janinnya. Selama ini juga pertumbuhannya ya tidak normal, tidak terlalu besar juga karena kan kita juga harus menjaga jangan sampai terlalu besar. Artinya biasanya orang ibu-ibu nih, iya di kandungan tuh nggak apa-apa dia beratnya segitu aja, nanti udah keluar baru deh dia gendut. Kalau USG tuh kita hampir tiap bulan karena kan untuk mengetahui perkembangan tulang, perkembangan jumlah jari apa segala macam kayak gitulah ya, dilihat kesehatannya, pertumbuhan panjang, berat. Nah, itu kan hanya lewat jalan USG. Nah itu tiap bulan, dan bahkan sekarang nih dokter minta untuk tiap 2 minggu malah gitu. Acara 7 bulanan April Jasmine kemarin memang bertabur kebahagiaan. Itu mungkin lantaran perjuangan April untuk hamil tidaklah mudah. Akibat September tahun lalu, salah satu saluran rahimnya harus diangkat. Wanita mana yang tak pilu hatinya kehilangan salah satu saluran rahim meskipun hanya sebelah. Harapan untuk mendapatkan anak seakan semakin kecil dan April pun sempat berurai air mata ketika menghadapi kenyataan pahit itu. Namun kini semua seolah tinggal cerita di masa lalu. Kebahagiaan pasangan pengantin yang menikah di tanggal cantik 11 bulan 11 tahun 2011 ini pun kian membuncah menanti lahirnya sang buah hati 2 bulan lagi. Kalau saya ekstrim ambil dua-duanya, dokter bilang udah gak bakalan bisa. Tapi saya masih bisa mengatakan, dok ada jalan lain gak untuk yang kanan? Dokter bilang ada. Kita coba buka pelan-pelan, walaupun jaraknya hanya 6 bulan. Gak apa-apalah. Harapan kecil itu mudah-mudahan menjadi satu hal yang besar buat kami. Tetap tabah. Semua tuh udah jadi jalannya. Kalau suruh pilih mah bukan pilihan. Tapi ketika kita dihadapkan pada sesuatu yang tidak lagi bisa lari, maka jalan itu harus diambil. Ustaz punya impian, punya rencana depan, kita inginnya punya anak kandung sendiri. Jadi memang semangat aku tinggi, semangat Ustaz juga seperti itu. Aku dengar keadaannya seperti ini, aku selalu tanya dokter, kalau yang kiri diangkat, yang kanan berfungsi, masih bisa hamil, bisa. Kalau yang kanan juga bermasalah dok, harus diangkat juga. Saya hamil bagaimana caranya? Satu cara, bayi tabung. Saya masih punya semangat, saya berdoa sama Allah. Gak apa-apa ya Allah, kalau emang yang kiri harus diangkat, ini jalan yang terbaik. Tapi saya berdoa semoga yang kanan bisa berfungsi dengan baik.
semuanya ya dengan ikhtiar, perjuangan. Perjuangan saya nggak main-main. Saya harus tidak makan ina ini, ina itu. Saya harus makan ini itu, termasuk sesuatu yang bikin saya mual tuh harus saya makan, harus saya minum. Nah, karena setelah diperiksakan ya ada sesuatu yang harus ditambah, sesuatu yang harus ya disempurnakan lah. Ya alhamdulillah sih, begitu dicek, periksa, ready udah gitu. Dulu bersusah payah hingga bersedih, kini ketabahan itu berbuah manis dan Ustadz Soulmate April Jasmine pun terlihat bahagia saat ini. Kebahagiaan dalam nuansa berbeda dirasakan pula oleh pasangan Ririn Dwi Ariyanti dan Aldi Bragi yang tengah menikmati akhir pekan bersama ketiga buah hatinya yang semua perempuan. Seperti apa seru dan hebohnya acara akhir pekan mereka? Saksikan intens di segmen selanjutnya. Kalau weekend sebisa mungkin kita buat keluarga aja. Tak kalah bahagia dengan keluarga Ustadz Soulmate dan April Yasmin melewati akhir pekan bersama ketiga anaknya. Ririn Dwi Ariyanti dan Aldi menemani sang anak membuat kue dan menghias kuku. Benarkah Ririn dan Aldi merasa kerepotan memiliki anak perempuan semua? Benarkah pula setiap jalan-jalan ke mall, anak-anaknya harus dibawa semua? Lantas seperti apakah seru dan hebohnya akhir pekan bersama keluarga Ririn dan Aldi?